Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang analisa candlestick. Nah, saya perbesar dulu slide-nya. Sekedar pemberitahuan ya, saya di sini bukan mentor teman-teman. Di sini saya juga masih belajar sama seperti kalian. Tetapi ya salah satu cara belajarnya ya saya melakukannya seperti ini ya. Mungkin dari kalian ada yang berbeda, silakan kita punya cara pandang yang berbeda. Nah, di sini analisis seperti ini memang terlihat mudah teman-teman ya. Kenapa? Karena memang chartnya sudah jadi ya. Chart yang sudah jadi itu memang lebih mudah dibaca. Tetapi chart yang belum jadi itu akan eh, lebih sulit ya, dan bahkan sangat sulit seperti itu. Jadi dengan melakukan hal ini ya, tujuan saya adalah untuk bisa mendapatkan cara pandang terhadap segala kondisi market, itu aja ya intinya. Jadi ketika market begini kita harus melakukan ini, ketika market trending, ranging gitu ya. Jadi kita bisa setidaknya improve atau untuk meningkatkan skill kita agar bisa lebih baik lagi ya. Jadi tujuannya seperti itu saja. Dan kalau memang di sini saya kasih tanda ini sell, ini buy, karena di sana ada sedikit alasan-alasan yang bisa mendukung probabilitas kemana harga bergerak gitu ya. Jadi secara 100% tidak bisa ditebak atau dianalisis ya. Price itu akan close di mana itu susah sekali ya. Tapi secara probabilitas masih ada peluang kita untuk bisa memprediksi kemana pergerakan harga. Oke, jadi intinya pada intinya itu saja, untuk mendapatkan cara pandang yang lebih baik dan membiasakan dalam membaca market itu ya. Oke, biar tidak panjang lebar, sekarang lanjut ke pembahasan. Di sini ada kurang lebih 24 candlestick dan ini adalah chart dari XAU USD ya, atau gold ya. Gold, dan time frame-nya ini adalah daily time frame. Oke, nomor 1 candle bearish teman-teman. Dan area di sana anggaplah ini belum terjadi, nomor 2 ya. Jadi bayangkan kita melihat segini aja nih. Areanya kita tahu ada di deviasi deviasi tengah ini ya. Deviasi tengah dari Bollinger Band atau middle Bollinger Band. Berarti dalam konsep yang saya pelajari, kalau price ada di tengah middle Bollinger Band, itu artinya price berpotensi besar akan mengalami suatu konsolidasi ataupun ranging market. Jadi kita selain lihat posisi berdasarkan Bollinger Band, kita juga lihat posisi berdasarkan EMA. Tentunya EMA 50, 100 dan 200 ya kalau ada. Itu di mana posisinya ya? Apakah dia dalam posisi trending ataukah dia dalam posisi datar atau flat atau dalam posisi berkerumun ya? Gitu. Jadi kita bisa melihat gambaran market besarnya itu bagaimana. Karena EMA kan masing-masing itu mewakili dari rata-rata pergerakan candle. Nah, di sini kita lihat 50 dan 100 EMA ini dalam posisi yang hampir sama ya, atau dalam posisi garis yang agak datar seperti itu. Jadi di sini sebenarnya walaupun tanpa melihat nomor 3 dan seterusnya, nomor 2 ya, kita sudah tahu bahwa price itu di tengah Bollinger Band. Potensi ini akan terjadi ranging, dan kita melihat body candlenya agak tanpa ekor mungkin ini ya, karena setengah gambarnya tanpa ekor dan kecil ya, atau kalau kita bilang breakout, memang breakout juga sih. Nah, ini akan menjadi sebuah kegalauan di sini kalau kita menganalisa candle begini ya. Itu, tapi setidaknya gambarannya seperti itu. Posisinya dia sedang ranging dan didukung juga dengan EMA yang ranging. Jadi EMA 50-100 ranging artinya price akan bergerak secara ranging. Ya, jadi tinggal tunggu waktu saja, price akan naik dan price akan turun secara tajam-tajam ya. Seperti itu. Oke, ternyata nomor 2 ini memberikan kita informasi baru, yaitu terjadinya formasi bullish engulfing.
Jadi bullish engulfing ini adalah merupakan pola sebenarnya ya, pola fake breakout dalam 2 candle ya, dan pola breakout dalam 1 candle gitu ya. Jadi gimana ya bilangnya, engulfing, morning star, evening star, dark cloud cover itu adalah pola-pola atau candle-candle yang merupakan fake breakout dalam candle yang lebih besarnya, dan dalam satu candlenya dia pasti breakout ya. Karena dia breakout ke bawah nembus setengah dari Bollinger Band, tetapi kenapa dia tidak melanjutkan turun ke deviasi 1, dia malah naik lagi, artinya dia kembali menembus 20 EMA dan melakukan fake breakout. Nah disinilah kita akan melihat breakoutnya itu yang ditembus apa, level-level apa ya gitu. Kalau dia tidak menembus 20 EMA walaupun di sini engulfing, hati-hati melakukan opsi buy di sini karena dia bisa menjadi retracement setelahnya baru dia naik. Nah kalau di sini candlenya juga lihat ekor atas bawah ini kan candle keraguan-raguan atau kita bilang candle lemah ketika ada di akhir tren. Nah masalahnya ini terjadi di awal dari potensi berakhirnya downtrend ya kan. Nah ini yang menembus middle 20 EMA, artinya ini cukup signifikan ya gerakannya ini karena dia itu melahirkan fake breakout engulfing. Jadi di sini kita bisa open posisi buy tentunya berdasarkan pada 20 EMA, atau kalau kita gunakan body ini ada di sekitar level 38,2 ya di sini. Karena ini level 50% body ya. Jadi di level 38,2 dari rasio body ya. Oke, jadi di sini bullish, dan nomor 3 itu juga dia agak kalau kita lihat ini agak kurang bagus ya. Karena dia tidak menembus dengan signifikan, kemudian kita ketahui tadi kondisi kita ada di ranging market ya. Maka di sini saya nomor 4 ini kurang yakin untuk melakukan opsi buy. Karena di sini gimana kita menganalisanya ya? Kayak gitu. Strong bullish retracement ranging market ya. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang tadi kan otomatis seperti itu ya. Karena kalau kita tidak terlatih untuk melihat candlestick ya, pada saat kita langsung ya, maksudnya ini masih belum terjadi beneran ya, ini kita akan membaca candlenya, konteksnya ranging, oke. Kemudian dia closingnya tidak nembus dengan signifikan 50 EMA dan 100 EMA. Nah itu udah ada di kepala kita. Kemudian dia ada reject dari 20 EMA. Nah itu kan, jadi otomatis di sini akan ada pertarungan di kepala kita bahwa indikasi dari di sini bearish bisa disebabkan oleh ini tidak ditembus dengan signifikan 50 EMA. Kemudian kondisi atau konteks market kita ada di ranging. Nah, tetapi di sisi yang lain ranging juga merupakan, kalau ranging market kan kita harus follow the trend. Jadi kalau ini 2 bullish harus follow bullish untuk yang ketiga. Nah, di sini mungkin yang nggak kita lihat ya bahwa di nomor 3 itu adalah merupakan rejection dari 20 EMA. Dan ini adalah kategorinya hammer strong ya, atau dia itu kayak hammer tapi dia ini sebenarnya retracement di sini ya. Di sini terjadi retracement tapi dia membentuk hammer seperti ini. Cuma body dan ekornya ini sama. Itu juga indikasi kita agak susah baca di sana ya. Tapi kalau udah jadi begini ya, sebagai pengalaman mungkin kita akan kedepannya ini bisa lebih waspada terhadap candle seperti ini. Dan itulah yang membuat nomor 4 itu candlenya bullish ya. Faktor pertamanya mungkin karena ranging market ya, karena ranging market price akan bergerak cenderung agak cepat ya gitu. Tapi dia cepat naik cepat turun gitu ya. Kemudian potensi retracement sering terjadi di ranging market. Nah itu yang kita waspadai di candle nomor 4 ya. Itu.
Kemudian rejection ya, rejection nomor 3 itu dari 20 EMA itu yang bermain di sini ya, atau menyebabkan hal ini terjadi. Jadi dia ini naik adalah buying pressure, di sini rejeksi. Jadi dalam ranging market closing price itu bisa tidak berfungsi ya. Closing price yang tidak terlalu breakout ya, atau terlalu bagus. Karena ini kan bisa di close di antara tepat di EMA ya kan. Nah, di sana bisa jadi resisten. Nah, tetapi di ranging market itu bisa diabaikan ya. Bisa abai dengan catatan seperti ini konteksnya. Konteksnya ini ada fake breakout, kemudian EMA-nya benar-benar datar ya. Karena EMA datar akan gampang ditembus oleh price. Oke, itu cerita singkatnya ya secara lebih mendalam. Dan di sini 2 3 4 ini sudah membuat yang namanya 3 white soldier. Jadi loss momentum pada ranging market ya, apalagi reject dari deviasi 2. Jadi ekor ini rejection. Itulah yang membuat kita bisa sell di sini. Nomor 5. Oke, nomor 5 sell, ternyata hasilnya tidak terlalu bagus ya. Ini cuma ya istirahat ya, retracement. Tetapi konteksnya ini adalah ranging ya. Ini yang membuat gerakan candle ini nggak karuan begini. Dia up, dia down, dia up lagi. Apa dia down, dia up ya. Dia down lagi, dia up lagi. Tapi ini candlenya kalau beres dia pasti terlebih dahulu dia bergerak naik teman-teman, karena ini adalah identik retracement juga. Dia bergerak naik, hit resisten round number yang signifikan banget di sini, jebol turun ya, jebol turun kembali ke sini ke 20 EMA. Nah ini kan EMA ini enggak berfungsi ya kan. Itulah kenapa kita harus sadar bahwa EMA yang datar dan saling numpuk begini ya adalah bukan EMA yang strong untuk dijadikan support gitu. Jadi jangan mendasarkan EMA pada ranging market, terutama EMA yang datar. Nah kalau 20 EMA kan dia masih agak cenderung up ya gitu. Jadi dia nyentuh 20 EMA dan naik lagi. Nah close di sini lagi. Nah ini membuktikan bahwa potensi nomor 5 ini retracement gagal ya kan, karena candlenya bearish. Kemudian karena ini konteksnya ranging market, berarti ini jadi dong yang tadi ini reversal di deviasi 2. Jadi memang reversal, dia turun lagi ke middle Bollinger Band. Ke 20 EMA. Oke, nah di sana agak ragu-ragu nih teman-teman. Jadi saya nggak menaruh opsi di sini ya untuk bisa. Tapi kalau sudah dianalisa ya seperti itu, kemungkinan peluangnya kenapa ini bearish. Karena ini bearish ini, nomor 7 ini bearish karena konteks marketnya yang mempengaruhi ya. Konteks market ini yang mempengaruhi, dimana EMA ini dalam time frame besarnya dia datar. Jadi di sini merupakan kegagalan dari retracement dan didukung dengan ranging, maka sell option. Jadi ini bukan konsep stall ya. Ini kan bisa dikatakan wah ini mungkinan 2 candle retracement ya. Kalau candle retracement berarti di sini harus bullish besar. Nah konteksnya ini nggak didukung dengan ini, konteks marketnya ranging. Dan di sini nomor 6 sudah masuk high wave candle ya. Jadi di sana sudah doji ya, atau nggak menentu. Jadi ranging market follow the trend, bearish lanjutkan bearish. Oke, itu identifikasi nomor 7. Kemudian setelah nomor 7 tentu saja di sini kita mendeteksi breakout ya. Breakout dari 50 dan 100. Tapi memang dari tadi ini nggak dihiraukan ya, di sini jebol, di sini jebol. Di sini closing di bawah di atas 20 EMA. Sementara 20 EMA tadi memberikan reject. Jadi di sini bisa sebenarnya konsep stall ya. Konsep stall pada ranging market. Jadi di sini open posisi buy. Cuma sekali lagi
Kalau di real ya kita akan ragu ya, karena candle ini seolah-olah dia itu seperti candle strong banget ya. Dia itu seperti kayak shooting star tapi bukan dengan ekor panjang ya. Nah di sini mungkin kita akan ragu-ragu karena ini ranging juga ya. Kita nggak tahu, siapa tahu jebol sampai sini ya. Ya di sini kurang pas. Karena konteks konsolidasi juga masuk di sini ya. Kalau ini udah ditembus ya, siapa tahu di sini doji gitu ya. Kita nggak tahu. Oke, nomor 8 itu ternyata fake breakout teman-teman. Dan dia membentuk bullish lagi. Tapi di sini bukan pattern ya. Ini ini dark cloud pola piercing ya. Sorry, ini pattern juga pola piercing pada ranging market. Kegagalan dari ini ya. Rejeksi dari 20 EMA jadi call di sini. Tetapi maksud saya buy ya. Tetapi memang kurang bagus juga sih ya, karena ini siapa tahu retracement dan di sini konsolidasi, karena di setengah bodinya ada EMA ya, itu yang membuat saya tidak menaruh opsi di sini gitu ya. Karena saya juga berpikir tentang peluang konsolidasi di sana. Karena di bodinya ada EMA. Ternyata candlenya adalah bullish. Ekor atas bawah. Nah ini wick atau candle lemah teman-teman ya. Ini candle lemah. Kemudian karena ini ranging ya, seperti yang tadi di sini. Ini kan terlihat lemah ya kan. Siapa tahu begini ya. Di sini kita berpikir lagi, siapa tahu di sini bullish ya. Gitu. Nah, karena konteks ranging, ternyata apa yang terjadi di nomor 10? Kalau kita melihat di awal pergerakan price ya, kalau ini di daily ya, mungkin ini dalam 8 jam atau 9 jam kita lihat price ini bullish ya. Gitu. Tapi ujung-ujungnya di akhir hari ya, di pergantian hari ini dia jadi balik lagi turun. Kenapa? Berarti kan kalau kita bilang di sini strong trend, ini retracement untuk strong trend sama kayak ini. Berarti kan di sini sudah benar ya. Dia itu udah naik. Tapi kena hit dari round number yang kuat, dia malah balik turun lagi gitu. Jadi itulah yang membuat di sini adalah candle sebenarnya candle lemah, bukan ini ya. Ini berasal dari fake breakout ya kan. Nah, kalau ini berasal dari fake breakout juga, ya kan? Gitu. Nah, masalahnya fake breakoutnya ini berasal dari level yang tidak terlalu kuat di sini. Dan konteksnya kalau kita lihat di sini udah sebenarnya berubah lagi ya. Dari sini konteksnya dia uptrend, dari sini dia konteksnya udah ranging atau konsolidasi ya. Karena ini semua opening, closing, nah di area sini saja. Ini cuma fake breakout. Itulah konteks itulah yang mempengaruhi nomor 10 itu balik turun lagi. Nih. Nah, itulah yang bisa kita baca mungkin nanti ya. Konteks marketnya ini konteksnya berapa candle? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Konteks 5 candle dia balik turun. Berarti kalau kita lihat konteks di sini konteks uptrend kecil ya. Dalam skala kecil. Skala besarnya kan dia ranging. Di konteks uptrend, di sini konteks konsolidasi ya kan. Setelah uptrend berarti konsolidasi ya, atau dalam time frame kecil di sini ranging. Kemudian uptrend, trend lagi. Nah, itu yang kita harus punya juga teman-teman, gambaran secara besar itu harus kita punya juga. Bukan saya di sini sudah seperti menggurui kalian ya, bukan ya. Jadi kita harus ya saling mengingatkan seperti itu aja teman-teman. Jadi yang ada hanya pembelajaran aja, nggak ada yang lebih pro, nggak ada yang lebih apa gitu ya. Yang jelas ya ini yang saya yakini ya ini aja, kita belajar aja gitu ya. Oke, setelah nomor 10 itu candlenya itu bagus banget ya, atau shooting star. Nah, mungkin kita akan ada yang nge-sell di sini ya. Kita
kita pasti akan berpikir, wah ini candle yang kita tunggu-tunggu ya. Nah ini pinternya market teman-teman ya. Jadi dia itu bisa menjebak kita. Kalau kita terjebak, sudah bisa terjebak di sini ya. Ini kan bisa beres, kita bisa sell di sini. Kemudian kita bisa terjebak di sini ya. Ini lebih meyakinkan dari ini ya. Karena kalau ini kan closingnya. Oh sama-sama sih, ini closing juga ya. Nah, tapi ini ekornya lebih meyakinkan. Nah itu dia teman-teman hasilnya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita melihat candle seperti ini, itulah kita perlunya membaca konteks 1, 2, 3, 4. Setidaknya 5 candle setelahnya ya, sebelumnya. Tapi kalau konteks ini teman-teman, konteks market ini belum saya buat videonya ya. Berdasarkan dari analisa-analisa yang saya lakukan ya, konteks market ini lebih cenderung kepada hitungan candlenya kepada akhir fase sebuah tren ya itu. Kalau misalkan di sini ya, misalkan di sini kan ada uptrend, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita lihat di sini bearish hammer, berarti kita melihat kita juga harus lihat konteks di sini. Konteks di sini adalah konteks konsolidasi. Jadi konsolidasi ini kemungkinan hammer shooting star ini bisa menjadi pemalsuan atau gagal ya. Itu. Oke, kita bahas nanti aja ya, itu ya, cerita panjang lagi tuh. Oke, kemudian ini candlenya nomor 11 adalah bullish ya. Bullish dengan ekor atas yang lebih panjang ya, dan ekor bawahnya juga tidak membuat lower low. Nah ini sebenarnya triangle teman-teman ya. Ini dia ranging, di sini dia membuat triangle. Nah seperti yang kita tahu, akhir dari triangle itu akan bombastis ya. Dia itu akan bergerak sesuai dengan sesuai dengan rasio triangle-nya ya. Kalau triangle, bahkan di sini lebih ya. Kalau kita buat triangle kan rasionya ada di sini ya, kurang lebih. Kalau naik dia segini. Ya emang dia naik segini, tapi dia lebih naik lagi. Nah, nomor 11 itu adalah bullish. Nah, di sana kita bisa berpikir bahwa di sini sebenarnya kita bisa berpikir ada perang juga di kepala kita ya. 11 itu bisa jadi retracement nggak? Bisa. Ketika nomor 10 adalah shooting star. Kemudian nomor 11 itu bisa jadi kegagalan shooting star nggak? Bisa. Kenapa? Karena 78 itu adalah fake breakout, ya kan? Nah, itu dia teman-teman. Dan juga konteks dari konsolidasi ini ya, antara 5 sampai 11 itu kan. Nah, di sana pasti kita akan ada pertarungan. Di sana lagi kita, kalau kita nggak cermat ya, kemungkinan di sini kita akan sell. Kenapa kita sell di sini? Kenapa? Karena kita akan berpikir ini cuma retracement, setengah body nggak ditembus, rejection ya. Tetapi konteks yang bermain ya, konteksnya yang berperan di sini ya. Ada fake breakout, secara konteks ada fake breakout, ada continuation, ada retracement. Nah ini bisa jadi buying pressure karena ini gagal, ya kan? Jadi itulah kenapa kita harus mendahulukan konteks ya, konteks market. Tren kecil, ya. Tren besar, tren kecil itu sangat bagus banget ya teman-teman. Ya nanti kita akan lihat lagi gambarannya ya. Oke, nomor 11 adalah buying pressure sebagai kegagalan dari nomor 10 ya. Kegagalan shooting star, dan itulah yang membuat nomor 12 bisa kita open buy. Open buy di sini. Nomor 12. Nah, karena nomor 12 itu breakout ya. Breakoutnya dari triangle. Jadi ini bisa kita percayai teman-teman, karena di sini ada level juga ya. Sebelumnya ada level juga. Setengah body ini ada setengah ekor ini ada level juga ya. Ini udah kena tembus juga. Artinya price kemungkinan akan break di sini atau melakukan penerusan. Jadi kita bisa buy di sini. Dan di sini kita harus mengetahui strong bullish retracement itu kayak gimana.
Jadi ada retracement yang kayak loss momentum ya, tetapi dia nggak loss momentum. Kenapa? Karena konteks market ya, konteks market ranging. Kalau di sini trending ya, nah di sini kemungkinan bearish, tapi karena konteks ranging dan sudah terjadi proses konsolidasi, maka di sini wajib kita teruskan sebagai strong bullish retracement dan open buy di sini. Karena kalau setelah uptrend dia pasti ranging, istirahat di sini, trend continuation ya. Gitu. Sehingga nomor 14 bisa diambil buy, kemudian nomor 14 besar banget ya, breakout. Kalau dibilang ini 12 sampai 14 ini adalah rally based rally ya. Nah, biasanya rally based rally akan diikuti dengan drop based drop pada ranging market ya. Ini apa ini? Kita belum bahas ini ya. Drop based drop ya kan, rally based rally. Ranging market yang dibuat adalah doji, gerak kencang atas turun kencang bawah. Oke, itulah gambaran besarnya kenapa seperti ini gitu ya. Oke, nomor 14 kita baca itu bukan three white soldier dengan retracement karena berada di area strong. Oke, di sini yang saya maksud adalah seperti di sini, three white soldier ya, atau 3 candle bullish retracement ya kan. 3 candle bullish retracement, tetapi bullish kan. Kenapa di sini bullish? Ya karena lokasinya dia trending pada strong ya. Ini pada deviasi 2. Ini waspada menggunakan three white soldier atau three black cross pada di atas area deviasi 1 ini ya, di area deviasi 2. Jangan gunakan. Karena akhirnya akan ada tambahan candle ekstra gitu ya. Tetapi di sini lokasinya beda. Lokasinya di sini lokasi di tengah-tengah. Atau dia berasal dari bawah nembus ya. Ini biasanya awal permulaan dia nggak terlalu strong. Tetapi di akhir dari tren dia three white soldier biasanya akan ada candle ekstra, dan itu nggak bagus. Probability dari three white soldier di area-area di atas deviasi 1 antara ini aja, antara deviasi 1 2 ini nggak bagus. Karena di sini area strong. Oke, sorry. Oke, ternyata nomor 15 itu candlenya bullish teman-teman. Tapi perlu kita ingat konteksnya ini konteks ranging ya kan. Jarak EMA-nya aja kita lihat di sini. Ini jarak yang nggak seharusnya bagi, kalau ini mau trending terus, ini harusnya nggak begini jaraknya. Harusnya dia harus selaras gitu ya. Antara EMA 50, 100, 200 itu harus kayak gini. Bukan tumpang tindih begini ya. Oke, jadi itulah yang membuat kita bisa mengasumsikan di sebagai loss momentum, tetapi memang karena area strong mungkin kita galau juga ya gitu. Ya kita tunggu di sini, terjadilah ini engulfing ya kan. Ini namanya bearish engulfing. Sell option, tetapi memang hasilnya nggak terlalu bagus karena di sini ada ekor atas, ekor bawah. Ini engulfing yang agak lama, apalagi setelah breakout ya kan. Dan di bawahnya ada level yang cukup kuat. Jadi asumsi di sini dia membutuhkan retracement, jangan entry. Nah, kalau dia udah retracement baru kita entry, sell di sini. Ini adalah entry yang kita asumsikan sebagai strong bearish retracement. Karena strong bearish retracement itu retracementnya bukan bullish ya, atau candlenya bukan hijau, tetapi candlenya merah. Jadi seperti itu konteks yang kita lihat. Kalau ini trending, kita nggak bisa membaca ini konteks dari strong retracement karena di sini bisa bullish karena trending. Tapi kalau ranging bisa kita baca sebagai konteks strong retracement untuk menghadapi rally based rally ya, drop based drop. Oke, strong bearish retracement ranging market triangle triangle trending triangle ranging market. Nah,
Kan ada yang nggak saya lihat juga kan. Ini apa itu? Triangle ya. Formasi triangle akan bombastis. Formasi triangle akan bombastis naik, bombastis turun ya kan. Nah itu, jadi carilah triangle di ranging market ya. Ya itu kan saran aja ya. Oke, kemudian nomor 18 breakout candle tentunya. Tapi kalau besar begini ya siapa yang tahu dia akan turun terus ya. Kita nggak tahu. Karena potensi retracement ada. Jadi kita tunggu di 19, candlenya adalah doji bearish. Nah ini strong retracement nggak kan gitu? Kalau doji begini, biasanya agak bukan ya. Kalau doji dengan ekor panjang ini bukan strong retracement, dia itu harus kayak gini, kayak kecil ya. Karena kalau panjang gini artinya dia ranging nih, gitu. Jadi ini bukan strong. Doji konfirmasi loss momentum di area deviasi 1 BB. Ekor bawah adalah buying pressure pada ranging market. Ya, jadi ini bukan kayak gini. Bukan kayak nomor 13 dan 17 perlakuannya ya. Karena setelah breakout atau di akhir ya. Bukan di awal gitu. Kalau ini kan di awal dari pola engulfing yang membentuk triangle juga ya kan. Pada konteks ranging market. Nah, kalau di sini ini adalah di awal juga breakout ya. Dari berakhirnya konteks konsolidasi atau ranging kecil ya. Buy, sell. Oke, itu gambarannya. Kemudian di sini nomor 20 bullish candlenya. Tetapi bullishnya ini apakah reversal atau fake breakout? Bukan ya, karena ini ada ekor atas bawah yang sama banget dan closing juga mendukung. Tidak menembus ekor doji yang signifikan. Kemudian setelah breakout berarti konteks masuk di konsolidasi sell ya. Konsep sell. Kemudian di sini buy, tapi janganlah terlalu terburu-buru ya. Jadi kita tunggu. Sini konteksnya harusnya bullish teman-teman. Ya, harusnya bullish, tapi yang terjadi adalah doji. Doji bullish ya artinya. Nah, artinya di sini doji ini apa artinya? Karena kan di sini membuat dia sub opening ya, kemudian closing. Ini udah doji 3. Nah, ini artinya kemungkinan selling pressure ada juga. Nah, di sini karena dia nggak closing lagi di resisten, artinya potensi retracement ya. Potensi retracement dari ini pada konsolidasi area. Karena kenapa? Karena ini udah ke bawah banget sebelumnya, udah pernah ditembus. Jadi kita tunggu retracement. Ini adalah akhir dari konsolidasi. Tuh. Sell di sini. Karena nomor 22 tidak membentuk bullish lagi. Kalau konsolidasi dia harus bullish, bearish, bullish. Dan ekor bawahnya membentuk lebih panjang atau membuat lower low. Triangle juga enggak ini ya. Ini kan triangle ya kan? Enggak sih. Ini datar. Ini up. Nah, ini namanya apa ini? Ascending ya. Ascending triangle, bukan triangle. Ini pola datar atas, di bawahnya agak naik. Ini pola juga sama kayak triangle. Namanya tapi beda, ascending. Jadi karena yang bawah aja yang naik. Ascending triangle, retracement, trend continuation. Dan setelah ini ya wajib kita menunggu ya, karena ini nggak ditembus. Siapa tahu reject ya, reject. Nah, dia reject di sini bullish. Nah, kemungkinan di sini akan bullish juga karena konteksnya ini masuk di konsolidasi ya. Konfirmasi konsolidasi. Nah, kita harus tahu setelah tren itu berakhir apa sih yang terjadi ya. Di sini kan tren, patternnya, retracementnya, trennya yang terjadi ini rejection ya kan. Kemudian ini bukan merupakan kayak strong retracement, dan kemudian ini dibuktikan dengan bullish tetapi bukan reversal ya, ke atas bawah, dan diantaranya ada deviasi 1 di antara body.
maka sell, ya kan. Nah, sama nggak sama kayak gini? Ini kan habis breakout, ini habis breakout, ketemu candle kecil retracement. Nah, ini kan hampir sama, tapi ini terlihat seperti strong ya, sama kayak ini. Ini kayak triangle ya kan, kayak triangle gitu. Tapi dia kencang ke atas kan, kencang ke atas, terjun ke bawah, itu yang terjadi. Jadi gagalnya retracement. Jadi ini gagal retracement, oke. Gagal retracement, retracementnya bullish, baru turun. Ini gagal retracement, candlenya bearish, turun lanjut ya, karena ranging itu. Nah, kalau di sini misalkan kenapa di sini nggak bullish kan gitu? Kenapa di sini nggak bullish? Padahal di sini kan kita bisa ikut bearish. Di sini harusnya kita bisa ikut bullish dong. Nah, di sini ada konteks juga yang mempengaruhi. Deviasinya di tengah ya kan. Kalau di sini masih ada gap atau masih ada ruang untuk terjun ke bawah lagi. Dan ini nggak ditembus ya. Kalau ini udah nembus ke bawah, selling pressure. Oh ya, rejectionnya ini ya. Kalau di sini nggak ada rejection dari mana-mana, nomor 20. Kalau nomor 6 ini ada rejection dari round number. Jadi bisa di sell di sini. Di sell berdasarkan konsep konsolidasi. Di sini di sell berdasarkan ranging ya, continuation. Karena sebenarnya konsolidasi itu dimulai dari sini sih sudah 1 2. Tapi dia isi fake breakout juga di sini. Atau lebih ke ranging di sini ya. Lebih ke ranging, tetapi dalam 3 candle ya konsolidasi juga sih. Ini kan bearish ya kan. Bearish, bullish ya kan. Kemudian baru lanjut bullish lagi. Nah, ini dilihat pada time frame-nya aja teman-teman ya. Kalau di nomor 21 ini ya memang dia ini ditandai dengan candle signifikan ya, signifikan banget nih. Ekor ini signifikan banget. Kalau di sini memang belum ada signifikan pertandanya. Disinilah ada signifikan. Nah, secara candle kan beda, tapi secara konsep sama kan. Downtrend signifikan, konsolidasi. Uptrend signifikan. Ini kan kalau digabung ini candlenya kan bearish juga. Signifikan, konsolidasi. Ya, jadi price muter di sini. Oke itu teman-teman. Jadi ada yang belum saya baca mungkin ya, karena saya langsung jelaskan aja. Ini zona konsolidasi ya kan. Berarti itu yang harus kita pahami, proses terjadinya konsolidasi itu gimana, berhenti tren itu di mana ya. Jangan lupa konteks marketnya, kemudian posisi price ada di mana terkait dengan deviasi ya. Ini udah, strong bullish udah, ekor atas buying pressure udah, pola piercing, stall. Nah, di sini ada stall nih. Kenapa bisa kita gunakan stall di sini? Karena ada tren yang mendahului ya, stall. Berarti tren ini masuk di sini stall buy. Cuma saya nggak kasih di sana ya, agak ragu juga sih. Tapi berdasarkan chart ini begitulah ya kira-kira teman-teman ya. Mungkin kalian bisa gali lagi untuk mendapatkan cara pandang yang lebih dalam lagi terhadap konteks market, kenapa ini naik, kenapa di sini turun. Jadi secara kesimpulan lagi ya. Uptrend, ranging atau konsolidasi ya. Uptrend, downtrend, konsolidasi lagi. Ya. Kemungkinan di sini konsolidasi juga sih sampai sini kayaknya lagi. Dan peluangnya sih menurut saya konsolidasi sampai sini lagi. Jadi itulah teman-teman, dan pada dasarnya ini semua membentuk doji ya. Tuh kan. Opening price, closing price. Opening di nomor 2, closing di nomor 23. Itu kalau digabung jadi candle doji ya. Oke, doji itu artinya ranging, berarti ini adalah global ranging market gitu ya.
Oke teman-teman, durasinya sudah sangat lama. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, salam trader.